Halo viewers, apa kabar kalian semua? Karena kucing saya baru aja beol di lantai, jadi segera saja kita bahas. Kali ini filmnya luar biasa menegangkan dan brutal ya. Menceritakan kondisi bumi yang sudah kacau akibat penyebaran wabah zombie. Namun menariknya kalian akan benar-benar dibawa ke suasana ganas luar biasa dalam film. Pokoknya film ini ngeri sedap mantap kayak makan gurame pedas manis. Daripada kalian ngiler bayangin gurame cap zombie, langsung saja siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Kita masuk ke pembahasan film. Berawal dari sekumpulan orang yang bersama bersembunyi di sebuah rumah dari serangan para zombie. Kisah berfokus pada seorang pria bernama Don, tidak pakai Nat, dan sang istri bernama Alice. Mereka memiliki dua anak, namun beruntungnya saat wabah ini terjadi, anak-anak mereka berada di luar negeri sedang menuntut ilmu. Di saat kelompok ini sedang menyantap makan pagi mereka, tiba-tiba terdengar suara seorang anak meminta bantuan dari luar rumah. Don sempat menolak untuk membukakan pintu, namun karena semua anggota kelompoknya setuju untuk membiarkannya masuk, Don pun menyelamatkan anak tersebut. Namun dari sinilah akar masalah cerita ini dimulai, di mana anak tersebut sedang menyelamatkan diri dari kejaran para zombie. Yang berarti saat ini sama saja anak tersebut memancing gerombolan zombie menuju rumah mereka dan tiba-tiba benar saja, gerombolan zombie pun menyerang rumah mereka. Satu persatu anggota pun dimangsa dan berubah menjadi zombie. Tersisa Don, Alice, dan sang anak yang masih berada di dalam rumah. Di sini kalian akan dibuat jengkel ketika sang istri dan anak tersebut terjebak dalam kamar bersama dengan zombie. Don yang melihatnya bukannya menolong, ia justru dengan raja teganya malah melarikan diri, meninggalkan sang istri dan membiarkannya diserang oleh zombie. Keegoisan Don tidak sampai di situ. Ketika ia hendak melarikan diri menggunakan perahu, di sana sudah terdapat anggota kelompoknya yang selamat bernama Jacob. Tanpa membantu Jacob untuk menjalankan kapal, Don langsung melompat begitu saja dan justru menjadikan Jacob sebagai umpan agar ia bisa meloloskan diri. Singkat cerita, tepatnya 28 minggu kemudian, kini kondisi sudah mulai lebih baik di mana penyebaran wabah sudah terkendali. Kita pun dibawa ke kota London yang sudah terisolasi dengan penjagaan militer tinggi. Hari itu London mendapat pengunjung baru di mana salah satu pengunjungnya adalah anak-anak dari Don. Sebelum masuk, mereka pun diperiksa oleh seorang ilmuwan militer bernama Scarlett, anak tertuanya bernama Tammy, dan yang paling kecil bernama Andy. Kita bersama anak-anaknya pun diperkenalkan sosok Don saat ini, di mana ia menjadi seorang pegawai dalam fasilitas tersebut yang bertugas menjadi teknisi, pengontrol. Salah satunya juga menjaga bangunan tersebut disalahgunakan dari para kaum muda-mudi yang suka mesum di gedung kosong. Dengan kata lain, Don mendapatkan hidup aman dan enak di fasilitas tersebut. Setelah temu kangen bahagia dengan anak-anaknya, Tammy dan Andy pun menanyakan tentang keberadaan ibunya. Di sini lagi-lagi Don benar-benar menjengkelkan, di mana ia menceritakan kisah bohong kepada anak-anaknya bahwa ibu mereka sudah mati mengenaskan terinfeksi oleh zombie. Namun sama seperti orang yang mementingkan dirinya sendiri, dengan deru tangis anak-anaknya, Don sama sekali tidak peduli terhadap kesedihan dan tidak merasa bersalah sedikit pun. Malam pun tiba, kita diperkenalkan oleh dua orang prajurit. Yang pertama ada Flynn, sang penunggang helikopter, dan Doyle, sang sniperman. Karena berperan menjadi anggota Avengers, tidak bisa melihat adegan ini. Keesokan harinya, Tammy dan Andy yang merasa belum terima dengan kabar kematian sang ibu, mereka berdua secara diam-diam mencoba keluar dari fasilitas untuk mencari kenangan mereka dulu bersama ibunya. Mengira aksi mereka berdua tidak ketahuan, namun ternyata Doyle sudah mengetahui aksi mereka dan melaporkan kejadian tersebut. Di sisi lain, kita disadapkan sebuah pesan moral terhadap arti cinta sesungguhnya, di mana Tammy dan Andy yang seorang anak-anak begitu berani berkeliaran di lokasi yang sangat mengerikan hanya untuk sekedar mendapatkan sebuah kenangan. Tujuan mereka ternyata adalah kembali ke rumah untuk mencari foto sang ibu dan mengambil barang berharga mereka. Saat Andy sedang mengenang masa bahagianya di rumah, suatu ketika Andy mengunjungi satu ruangan yang janggal dari yang lain dan tanpa diduga, betapa terkejutnya Alice ternyata masih hidup dan memeluk erat sang anak. Alice yang melihat putra kesayangannya pun serontak memeluknya, namun karena penampilan sang ibu mengerikan dan pelukannya yang sangat erat, Andy pun berteriak mengira sang ibu tidak baik-baik saja.
Teriakannya pun terdengar sampai keluar rumah yang ternyata sudah terdapat tentara menjemput mereka. Sesampainya mereka di fasilitas, segera Tammy dan Andy ditempatkan pada ruang isolasi. Namun tanpa diduga, Alice pun ternyata juga dibawa ke fasilitas yang saat ini sedang diperiksa oleh Scarlett. Scarlett pun menemukan hal menarik, yakni Alice ternyata memiliki imun atau ketahanan tubuh yang langka. Walaupun tubuhnya tetap terinfeksi, ia mampu membuat dirinya tidak berubah menjadi zombie. Namun Alice masih dapat menularkan infeksinya bila terkena darah dan air liurnya. Kabar tersebut pun dilaporkan kepada Dawn mengenai anak dan istrinya yang berhasil diamankan. Tentu Dawn yang mendengar bahwa istrinya masih hidup pun panik, ditambah saat ia menemui anak-anaknya, ia terpaksa harus terintimidasi ketika ditanyakan tentang kebenaran ceritanya. Di malam harinya, Dawn diam-diam menyelinap ke gedung medis dengan menyalahgunakan akses kartunya yang bertujuan untuk meminta maaf kepada sang istri. Dengan kondisi yang sudah sangat disakiti Dawn, Alice masih mau memaafkannya, namun nasib berkata lain, di mana saat Dawn nyosor mencium Alice, kita semua tahu bahwa penularan infeksi bisa melalui air liurnya. Tentu seketika Dawn berubah menjadi zombie. Dan pokoknya moral di sini sangat mengemosikan ya. Dawn yang sudah berubah menjadi zombie masih sempat-sempatnya marah karena ia ditulari infeksi dan membunuh Alice dengan teramat sangat sadis. Clear channels to control room. Mohon maaf ya kalau saya blur karena itu sadis adegannya. Intinya si Dawn ini membunuh istrinya dengan cara dipukul, digigit tenggorokannya sampai berlubang, dan ditunjuk bola matanya pakai jempol tangan. Dari situ kekacauan mulai terjadi. Scarlett yang menyadari kelangkaan gen Alice pun segera mengamankan Tammy dan Andy. Namun saat mereka berusaha menyelamatkan ke tempat aman, sayangnya Andy harus terpisah karena kondisi desak-desakan tersebut. Para penduduk saat ini digiring menuju ke ruang isolasi yang bertujuan agar aman dari serangan zombie. Namun ketegangan belum berhenti sampai di situ, di mana Dawn entah bagaimana bisa masuk ke gedung tersebut. Ya, tentu kita tahu akhirnya bagaimana. Dengan mudahnya infeksi menyebar ke semua orang layaknya bensin tersulut api. Beruntungnya, Andy dengan cepat meloloskan diri dari ruangan isolasi tersebut dengan melalui sebuah semacam ventilasi. Komandan militer fasilitas bernama Stone memerintahkan untuk semua pasukannya siaga 1 membunuh semua zombie dan menyelamatkan yang belum terinfeksi. Namun keadaan malah semakin memburuk, di mana pasukan militer perlahan tumbang. Stone pun memutuskan untuk memerintahkan pembantaian besar-besaran ke semua orang baik yang terinfeksi maupun tidak tanpa terkecuali. Saat Andy berusaha keluar, beruntungnya ia berhasil diselamatkan oleh seorang pria yang mengajaknya masuk ke dalam sebuah gudang. Tanpa diduga, bersyukurnya dengan bantuan sutradara, di dalam gudang ternyata Andy bertemu dengan Tammy dan Scarlett. Di sini keadaan mulai sedikit agak baik. Doyle berada di dalam gudang tersebut, di mana Doyle memutuskan untuk menyelamatkan mereka karena mereka tidak setuju dengan perintah pembantaian tersebut. Ketegangan masih terus berlanjut. Pada akhirnya Doyle pun menuntun mereka untuk berpindah ke lokasi yang aman, dikarenakan dalam waktu 40 menit lagi kota tersebut akan dibom oleh militer. Di tengah pelarian, satu persatu orang tumbang, berikut dengan Scarlett yang harus tertembak kakinya oleh sniper. Karena kondisi sudah tidak mungkin ada toleransi, Doyle pun membuat rencana dengan memberi umpan salah satu orang agar Doyle bisa melumpuhkan sniper. Namun karena tidak ada satupun yang berani, pada akhirnya Andy tanpa banyak cincong ia langsung beraksi menjadi umpan. Mereka yang tersisa pun terus berlari menjauh dari lokasi pengeboman. Namun karena pelarian mereka tak kunjung sampai, pada akhirnya mereka berusaha menyelamatkan diri dengan memanfaatkan sebuah terowongan untuk mengurangi kemungkinan terkena sambaran api. Mereka pun terus berlari untuk menyelamatkan diri dari pemusnahan massal. Matahari pun terbit. Mereka beristirahat pada sebuah karnaval yang terbengkalai. Di sini Scarlett menjelaskan Doyle alasan ia begitu mempertahankan kedua anak tersebut disebabkan nyawa mereka lebih berharga daripada dirinya, termasuk Doyle, karena ibu mereka memiliki kelangkaan genetik yang mampu menjadikan vaksin akan wabah zombie yang sedang terjadi. Tak lama Flynn datang dengan helikopternya, namun saat ia melihat Doyle bersama dengan beberapa orang,
datang, Flynn menolak untuk membawanya. Karena hembusan dan suara helikopter Flynn tentu memancing para zombie menuju mereka. Karena tak kunjung perdebatan selesai, Sam si penakut dengan gegabahnya langsung melompat ke helikopter. Hal tersebut tentu membuat Flynn semakin marah hingga pada akhirnya ia pun membawa Sam menuju gerombolan zombie bersamaan dengan pembantaian para zombie dengan baling-baling helinya. Hal tersebut pun digunakan Doyle dan lainnya untuk melarikan diri. Flynn pun merubah lokasi penjemputan Doyle dengan syarat ia tidak membawa anak-anak tersebut. Namun Doyle tetap bersikukuh ingin membawa mereka. Dengan sisa tenaga yang sedikit, mereka berusaha menuju ke stadion tempat Flynn akan menjemput mereka. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba terdapat asap tebal namun bukan berasal dari fogging DBD atau petasan kentut, melainkan sebuah gas beracun. Kondisi lagi-lagi dibuat menegangkan ketika gerombolan zombie menghampiri. Mereka pun segera masuk ke sebuah mobil untuk berlindung dari zombie dan gas beracun tersebut. Ketika para zombie sudah mati karena gas beracun, Scarlett pun segera menyalakan mobil, namun sayangnya mobil tersebut tak kunjung menyala. Pada akhirnya Doyle pun terpaksa mengorbankan dirinya untuk mendorong mobil agar dapat menyala. Dan Doyle pun tewas. Pelarian Scarlett, Tammy, dan Andy pun terus berlanjut karena di luar sudah tertutup gas. Mereka pun masuk ke dalam gedung. Karena kondisi gedung yang gelap, Scarlett dengan senjata peninggalan Doyle, ia menggunakannya untuk menyusuri gedung. Dengan kondisi gedung gelap serta mayat di mana-mana, mereka tentu kesulitan mencari arah sehingga membuat mereka terpisah dan tiba-tiba ya, lagi-lagi muncullah zombie Dawn yang entah kenapa nggak mati-mati. Ini zombie pada akhirnya Scarlett harus tewas di mangsa Dawn. Di tengah kebingungan Andy mencari Tammy, muncullah Dawn dari belakang dan ya tentu Andy dimangsa. Sumpah dari sekian banyak film zombie yang saya tonton, baru ini loh zombie yang jengkelin ya. Beruntungnya tak lama Tammy dengan snipernya datang menembak sang ayah sampai tidak bernyawa. Syukur modar juga. Namun Andy yang merasa sudah tergigit oleh ayahnya sendiri, ia pun berlari menjauh dari Timmy karena tidak ingin menginfeksi sang kakak. Timmy yang tak mau meninggalkan harta yang ia punya satu-satunya, ia pun tetap mengejar Andy. Dan takdir berkata lain, dengan bantuan orang dalam, ternyata Andy menurunkan gen sang ibu sehingga saat ini Andy tidak berubah menjadi zombie. Singkat cerita, Tammy dan Andy pun sampai di stadion bertemu dengan Flynn. Awalnya Flynn masih tidak bisa menerima mereka, namun saat ia mendengar bahwa Doyle dan Scarlett tewas, berarti Doyle rela mengorbankan nyawanya untuk mereka, menandakan ada sesuatu yang berharga dari mereka berdua. Flynn pun pada akhirnya mau menolongnya. Di akhir cerita, helikopter Flynn terlihat terbengkalai dan tidak ada siapapun di dalam. Kisah pun ditutup dengan banyak zombie berlarian pada sebuah terowongan mengejar sesuatu. Film pun berakhir. Yang ternyata kini mereka menjadi survivor dan pemburu zombie yang disebut Land for Dead. Bercanda ya guys. Pesan yang bisa kita ambil, jangan pernah lari atau meninggalkan masalah. Selesaikan masalah yang kalian hadapi karena meninggalkan bukanlah pilihan, tapi itu adalah keputusasaan. Menurut saya, ini walaupun tidak termasuk alur cerita yang terbaik dari deretan film zombie yang pernah saya tonton, tapi yang membuat luar biasanya adalah tidak hanya sekedar menampilkan ketegangan, namun rasa yang disajikan itu loh. Aduh, ngena banget, apalagi benar-benar bisa membawa penonton merasa di situasi itu. Silahkan kalian tonton fullnya deh, dijamin seru buat yang belum. Oke, terima kasih buat yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.